berbagai macam ras, suku, dan agama. Kalau misalkan ada, bisa dijelaskan lebih lengkap? Oh iya, untuk Museum MH Tamrin ini pengelolanya itu kan ada beberapa pegawai-pegawai ya. Kalau berbagai agama kayaknya nggak sih, kita Muslim semua. Ya, cuma kalau di berbagai daerah suku itu dari macam-macam daerah. Di museum ini tuh ada perubahan nggak sih? Kalau misalkan ada perubahan yang terjadi di dalam ini, tuh gimana dampaknya bagi para staf museum? Maksudnya perubahan di dalam apa? Dalam museum ini, apakah ada revitalisasi? Oh Atau itu, oh, iya. ya, Ya kalau kita mau apa, misalkan museum kita mau mengadakan perubahan tata pamer atau mau perubahan struktur yang lainnya, tidak sih, tidak terlalu berdampak juga iya, karena sudah apa ya, pengelolanya ini atau pegawai-pegawainya sudah memahami sumber daya, sudah menguasai sumber daya manusianya juga, ya seperti itu. di dalam museum MH Tamrin ini tuh ada visi misinya nggak sih? Kalau misalkan ada tuh, apa rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang? Kalau misi-misi kita kan misinya itu satu, kita merawat ya, merawat koleksi, yang apa, kemudian juga merawat nilai-nilai sejarah yang aslinya, melestarikan, kemudian juga menginformasikan ya, kegiatan misinya juga menginformasikan kepada masyarakat untuk jangka pendek, jangka panjang ya, kalau kita katakan itu ya kita sebisa mungkin menyampaikan informasi yang ada di sini dan menjadikan Museum MH Tamrin sebagai destinasi wisata tujuan dalam destinasi edukasi ya, terutama ya seperti itu. Jadi menjadikan satu destinasi tujuan masyarakat untuk mencari informasi, untuk mendapatkan informasi-informasi tentang tokoh pahlawan perjuangan kemerdekaan. Apakah pernah mengalami masalah atau dilema yang Anda rasakan selama teamwork ini, atau Anda selama menjadi tour guide ini tuh ada nggak sih masalah? Terus kalau misalkan ada masalah tuh solusinya apa untuk mengatasi masalah? Kalau tim kerja ya, tim kerja kita di sini di Museum MH Tamrin kita punya 2 pemandu. Sejauh ini kita tidak pernah ada masalah karena kita saling menopang, saling apa ya, menguatkan, saling saling terus menumbuhkan, memberikan informasi-informasi terkait perkembangan atau perubahan-perubahan sejarah ya seperti itu. Nah, kemudian juga kalau apa tadi solusinya ya, seandainya mau ada masalah itu biasanya kita apa ya, kayak semacam koordinasi ya, saling berkoordinasi. Jadi kita sudah memahami masalahnya apa, kemudian juga menganalisa masalah, kemudian koordinasi dan mencari jalan keluar. Itu memang ya menurut saya itu memang yang harus kita lakukan, dan sejauh ini kalau tim kerja saya tidak ada masalah. Dalam rapat atau briefing, biasanya tuh kepala atau ketua divisinya tuh pakai bahasa apa? Bahasa formal atau bahasa informal? Kalau kita biasa rapat ya, biasanya kita kalau rapat itu semua per divisi menjadi satu, ada divisi guide, ada keamanan, security, kebersihan, dan operator atau administrasi. Itu kita dikepalai oleh ketua museum, kepala museum kita. Ya biasanya bahasa formal, tapi biasanya kita memberi ruang, sebuah rapat itu memberi ruang untuk mengomongkan pendapatnya. Misalkan kadang seorang itu kan tidak selalu semua komunikasi yang formal ya, jadi ya intinya kita memahami saja tujuan dari komunikasinya apa dan masalahnya apa, pemecahan persoalannya apa. Untuk berkomunikasi antar divisi atau departemen biasanya menggunakan aplikasi apa? Apa ada WA atau ada aplikasi lain seperti Instagram, TikTok untuk promosi museum ini? Kalau di internal ya, kita komunikasi ya dengan lisan ya seperti itu. Cuma ya kalau mau ada program-program untuk terkait promosi, kita punya Instagram yang kita bergabung kepada Museum Kesejarahan Jakarta, karena kita ini menginduk ke sana ya. Jadi Museum Kesejarahan Jakarta itu membawahi 4 museum: Museum Juang 45, Museum MH Tamrin, Museum Sejarah Jakarta, dan Museum Prasasti.
kita punya satu induk di Instagram di sana, media sosialnya, dan pengelolanya juga di sana. Biasanya dalam komunikasi antar divisi atau anggota, apakah ada hambatan atau miskomunikasi yang terjadi, dan biasanya kalau misalkan terjadi itu karena apa? Memang kalau namanya dinamika ya, dinamika kelompok gitu ya, itu selalu aja ada, tapi sejauh ini semua bisa diatasi karena dengan tadi komunikasi yang baik, yang terang, dan secara bisa setiap alasan-alasan itu bisa diterima dengan akal, lalu kita mencari pemecahannya masalahnya. Sejauh ini kalau komunikasi antar divisi gitu ya, tidak ya, nggak terlalu ini banget, nggak terlalu, karena kita ini satu lingkup kecil ya. Museum kita ini hanya beberapa karyawan saja. Semakin sedikit kepala, semakin sedikit problematika kelompok. Saya pikir seperti itu. Baiklah, makasih ya. Ya, sama-sama.